Dulunya orang-orang Nusantara bisa memanggil hujan, berbicara dengan alam, bahkan mengendalikan era dengan energi dan getaran tertentu. Saya ingin memberitahumu bahwa ilmu leluhur kita bukan hanya mitos atau cerita rakyat semata. Bahkan tokoh-tokoh besar dunia seperti Elon Musk dan Bill Gates pun menggunakan prinsip serupa meskipun mungkin mereka tidak menyebutnya dengan nama yang sama. Mereka tidak hanya bekerja keras, tetapi mereka juga memahami bagaimana cara kerja algoritma semesta untuk menarik keberlimpahan. Ironisnya, sebagai bangsa yang sebenarnya memiliki warisan pengetahuan ini, justru kita cenderung melupakannya. Sebelum melanjutkan lebih jauh, saya ingin mengucapkan selamat datang di channel The Quantum Cosmos. Channel ini akan membongkar hukum-hukum semesta, energi spiritual, serta kesadaran kolektif yang bisa mengubah hidup kamu secara drastis. Jika kamu belum subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Atau The Quantum Cosmos akan membuat kamu ketinggalan video-video mendalam tentang Nusantara, yang bahkan membuat Elon Musk dan Bill Gates tertarik. Namun pertanyaannya adalah, kenapa mereka menggunakan strategi ini untuk mencapai sukses? Dan kenapa kita yang seharusnya memiliki ilmu ini malah cuek? Lalu bagaimana caranya supaya kamu bisa mengaktifkan kembali ilmu ini untuk menarik rezeki, keberlimpahan dan kesuksesan yang selama ini kamu kira hanya soal keberuntungan? Siap-siap, karena ilmu ini bukan untuk orang sembarangan. Ilmu warisan leluhur, bukan mitos tapi ilmu pengetahuan spiritual yang nyata. Bayangkan ini, jauh sebelum istilah Law of Attraction populer di dunia barat, leluhur kita sudah sangat memahami konsep energi, getaran, dan manifestasi realitas. Di Nusantara, ilmu ini bukan sekadar teori, tapi dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh para raja dan empu spiritual seperti Patih Gajah Mada, Sunan Kalijaga, hingga Ki Ageng Selo. Mereka bukan hanya sakti mandraguna, tetapi juga paham betul bagaimana hukum semesta bekerja. Mereka tahu cara menyelaraskan diri dengan energi semesta, kesadaran, hati, dan alam. Di Jawa, Bali, Dayak, dan daerah-daerah lain di Nusantara, terdapat ajaran rahasia alam semesta yang benar-benar nyata. Ratusan tahun lalu, mereka tahu bahwa menjaga pikiran dan hati tetap selaras dengan energi positif itu penting. Itulah sebabnya, filosofi Jawa memiliki konsep rahayu, yaitu keseimbangan antara fisik dan energi. Ada juga hukum niat, keyakinan, dan takwa. Jika kamu memiliki niat dan yakin 100%, maka alam semesta akan bekerja mewujudkannya. Orang bisa jalan di atas api atau mengangkat benda berat tanpa tenaga besar, karena niat mereka selaras dengan energi semesta. Ini bukan sihir, tapi hasil dari kesadaran tinggi dan sinkronisasi dengan hukum alam. Ilmu ini bukan hanya budaya Nusantara, tapi selaras dengan hukum alam yang juga disebut dalam Al-Quran. Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Leluhur kita mengubah energi dan pola pikir dulu, baru alam semesta bakal memberikan apa yang mereka mau. Seperti yang disebutkan dalam ayat berikut, barang siapa bertakwa kepada Allah, maka dia akan memberikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka leluhur kita memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, yang kini mulai dilupakan di zaman modern ini. Zaman modern, ketika orang paling sukses dunia menggunakan konsep yang sama, sekarang mari kita lihat ke zaman modern. Tokoh-tokoh seperti Elon Musk, Bill Gates, hingga Steve Jobs bukan hanya bekerja keras, tapi mereka juga mengerti hukum semesta. Mereka percaya pada intuisi, visualisasi, dan energi positif, persis seperti konsep ilmu rasa leluhur kita. Mereka menggunakan Law of Attraction dan visualisasi, mirip dengan bagaimana leluhur kita menggunakan energi positif untuk menarik keberlimpahan. Dan ironisnya, mereka menggunakan ilmu ini untuk meraih sukses, sedangkan kita justru meninggalkan warisan kita sendiri. Ini sungguh ironis. Kamu sama adalah frekuensi yang kamu pancarkan. Bayangkan kamu sedang mendengarkan radio, tapi suaranya masih kresek-kresek. Kenapa? Karena kamu belum menemukan frekuensi yang pas. Begitu kamu memutar ke frekuensi yang tepat, suara menjadi jernih dan bening tanpa gangguan. Nah, hidup kamu juga seperti itu. Realitas yang kamu alami saat ini adalah hasil dari frekuensi yang kamu pancarkan. Jika hidup kamu penuh masalah, drama, kemiskinan, atau kegagalan, berarti kamu sedang menyetel frekuensi yang salah.
Kamu seperti orang yang mencari lagu bagus tapi masih mempertahankan frekuensi kosong. Sebaliknya, jika kamu sudah sinkron dengan frekuensi keberlimpahan, maka uang, cinta, kesehatan, dan kesuksesan akan datang tanpa harus kamu perjuangkan dengan susah payah. Alam semesta ini seperti stasiun radio raksasa yang menangkap dan memantulkan energi yang kamu pancarkan. Jika manusia memiliki frekuensi ketakutan, marah, dan benci, frekuensinya rendah sekitar 12,52 Hz, maka alam akan memantulkan kemiskinan dan kegagalan. Tetapi jika kamu memiliki frekuensi syukur, keberlimpahan, di atas 500 Hz, maka semakin besar daya tarik kamu terhadap sukses dan kebahagiaan. Sayangnya, banyak orang yang pola pikir dan emosinya masih terjebak di frekuensi kemiskinan. Ada 3 kesalahan utama yang membuat kamu stuck di realitas yang kamu benci. Satu, fokus pada kekurangan bukan keberlimpahan. Contoh, kamu ingin mendapatkan uang lebih, tetapi kamu selalu berkata, "Uang saya kurang." Padahal, kamu sedang mengirim sinyal kekurangan ke semesta, dan hasilnya semesta memantulkan lebih banyak kekurangan. Fokus pada apa yang kamu miliki, bukan pada apa yang kamu tidak miliki. Ucapkan syukur setiap hari atas hal-hal yang sudah kamu dapatkan, bahkan jika itu belum cukup. 2. Menyalahkan keadaan bukan mengubah frekuensi. Contoh, kamu sibuk mengeluh tentang ekonomi yang jelek, gaji kecil, atau orang lain yang lebih beruntung. Tetapi lupa bahwa kamu sendirilah yang menyetel frekuensi hidup. Alihkan fokus kamu dari mengeluh ke solusi. Ubah cara kamu berbicara dan berpikir tentang hidup kamu. 3. Tidak benar-benar percaya. Banyak orang mencoba law of attraction, tetapi hati kecilnya masih ragu. Benar-benar bisa ya? Keraguan ini membuat frekuensi berantakan, dan akhirnya manifestasi gagal total. Percaya harus total. Keyakinan adalah kunci dari semua pencapaian. Tanpa keyakinan tidak ada magnetisme, tidak ada tarikan. Kembali ke konsep dasar, bersyukur sebelum dikasih. Orang-orang zaman dulu memahami konsep ini secara alami. Itulah sebabnya mereka tidak mudah panik. Mereka selalu bersyukur, bahkan sebelum dikasih. Mereka tahu bahwa bersyukur adalah cara untuk naikkan frekuensi. Sekarang kamu sudah paham bahwa hidup kamu adalah hasil dari frekuensi yang kamu pancarkan. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya agar kamu bisa langsung boost frekuensi kamu dan mulai menarik keberlimpahan? Gampang. Ada 3 teknik rahasia yang bisa membuat semesta tidak bisa menolak sinyal kamu. Ranks teknik number 1, the 17-second rule. Hukum tarikan kilat. Teknik ini berasal dari Abraham Hicks dan merupakan salah satu trik paling ampuh untuk meningkatkan energi kamu dalam waktu singkat, hanya 17 detik. Aturannya, jika kamu bisa fokus pada satu pikiran positif selama 17 detik tanpa gangguan, semesta mulai menangkap sinyalnya. Jika kamu bisa mempertahankannya hingga 68 detik, vibrasi kamu bergeser secara nyata. Caranya, tutup mata. Bayangkan kamu sudah memiliki hal yang kamu inginkan. Rasakan emosinya. Harus benar-benar merasakan bahwa kamu sudah mendapatkannya. Jangan setengah-setengah. Contoh afirmasi. Ya Allah, bisnis saya lancar. Baik Allah, terima kasih bisnis saya lancar dan kepenuhan. Aktif. Berperilaku seolah-olah kamu sudah memiliki apa yang kamu mau. Ini powerful karena otak manusia tidak bisa membedakan antara realita dan imajinasi. Jika kamu berpikir, bicara, dan bertindak seperti orang kaya, maka kamu akan menjadi kaya. Teknik kedua, quantum gratitude. Syukur yang menarik keberlimpahan. Jangan hanya bersyukur atas hal-hal yang sudah ada. Latih diri kamu untuk bersyukur atas hal-hal yang belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi. Misalnya, semoga hari ini menyenangkan. Hidup saya makin luar biasa. Rezeki mengalir deras kepadaku. Teknik ketiga, act as if, bertingkah seperti sudah punya. Berperilaku seperti kamu sudah memiliki impian kamu. Bangun tidur dengan semangat seperti orang yang sudah sukses. Buat rutinitas harian seperti orang sukses. Kuncinya adalah konsistensi. Jangan hanya sehari 2 hari lalu kembali ke kebiasaan lama. Strategi praktis untuk jalankan teknik.
Ini setiap hari, ritual pagi frekuensi booster. Tujuan, mengatur frekuensi kamu sejak bangun tidur. Kata, begitu bangun langsung ucapkan syukur, quantum gratitude. Jangan sentuh HP dulu. Rasakan dan ucapkan syukur atas hal-hal yang belum terjadi seolah-olah sudah terjadi. Contoh, hari ini akan luar biasa, semua rezeki mengalir deras kepadaku. Saat mandi atau nengopi, lakukan 2 blood second rule. Fokus pada satu impian dan bayangkan seolah itu sudah nyata. Lakukan act as if dan berperilaku seperti versi terbaik dirimu yang sukses. Jangan bangun dengan pikiran negatif. Katakan, saya siap hadapi tantangan hari ini. Ada kejutan bagus hari ini untuk saya. Ritual siang, game mental. Tujuan menjaga frekuensi kamu tetap tinggi sepanjang hari. Kata, ingatkan diri kamu terus bahwa kamu sedang menarik keberlimpahan. Hindari pikiran dan ucapan negatif. Ulangi afirmasi pendek. Rezeki selalu datang dengan cara tak terduga. Saya makin dekat ke kebebasan finansial. Ritual malam, lock the energy. Tujuan menutup hari dengan vibrasi tinggi agar besok manifestasi makin kuat. Kata, sebelum tidur, review hal positif yang terjadi hari ini. Jangan fokus ke yang jelek. Bersyukur lagi tapi lebih dalam. Rasakan betapa bersyukurnya kamu dengan posisi saat ini. Program bawah sadar kamu dengan afirmasi tidur. Dalam hati ucapkan, hidup saya makin ajaib. Semua yang saya inginkan mendekat dengan cepat. Kalau kamu lakukan ritual ini setiap hari, hidup kamu akan berubah dalam waktu singkat. Pagi boost energy, siang game mental, malam lock energy positif. Semesta itu seperti Google. Kamu ketik hidup susah, dia kasih artikel tentang kesusahan. Kamu ketik hidup ajaib, dia kasih keajaiban. Jadi pilih sendiri apa yang mau kamu ketik. Kesimpulan, kita telah membongkar ilmu leluhur Nusantara yang bahkan orang-orang kaya dan jenius dunia tertarik. Dari energi spiritual, mindset magnetik, sampai teknik manifestasi yang telah diwariskan ribuan tahun. Tapi ujung-ujungnya cuma ada 2 pilihan. 1, jadi penonton yang terhibur, lalu balik lagi ke hidup yang gitu-gitu aja. 2, mulai praktik dan buktikan sendiri keajaiban algoritma semesta. Karena ingat, hukum semesta ini bukan dongeng. Semua sudah ada polanya. Kamu tinggal menekan tombol on untuk menyambung ke frekuensi tinggi. Point penting. Ilmu leluhur Nusantara bukan mistis, tapi warisan pengetahuan energi dan kesadaran tinggi. Hukum semesta itu seperti gravitasi. Terus bekerja, baik kamu sadar atau tidak. Energi pikiran dan perasaan adalah magnet yang menarik realitas. Praktik sederhana sehari-hari bisa mengubah hidup tanpa ribet. Jadi jika masih ragu, coba dulu, jangan kebanyakan mikir. Semesta tidak butuh orang yang percaya teori. Semesta butuh orang yang bertindak. Tantangan untuk kamu. Coba praktekkan teknik ini selama 24 jam. Catat pertanda kecil keberuntungan atau perubahan energi kamu. Like, share, dan subscribe agar makin banyak orang yang kebuka matanya. Ingat, kamu bisa lupa sama ilmu ini dan tetap hidup biasa-biasa saja. Atau kamu bisa ambil langkah untuk mulai menerapkannya dan melihat sendiri betapa gilanya semesta kalau kamu main sesuai aturan mainnya. Sekarang tinggal pilihan ada di tangan kamu. Ini bukan sekadar skrip biasa. Ini adalah peta kesadaran yang bisa membantu kamu memahami algoritma semesta yang sebenarnya. Mau kamu sadari atau tidak, realitas itu seperti kode dalam sebuah program. Kamu yang menulis kodenya, dan kamu juga yang menentukan endingnya. Algoritma semesta memang tak terlihat, tapi nyata dan mengikat.